Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fadilatul khusyuk. Ini adalah fadilah khusyuk. Qala Allah Ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis sholata lidzikri." Dirikan olehmu akan salat untuk mengingat. Nah, salah satu tujuan salat untuk mengingat Allah. Kalau lalai berarti enggak sesuai dengan maksud. Maksud salat untuk mengingat Allah. Kalau kita sholat dalam keadaan lalai berarti maksud nggak tercapai. Makanya nggak bernilai sholat yang tidak khusyuk. Waqala ta'ala berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah." Ingat olehmu akan Tuhanmu dalam dirimu dalam keadaan merendah diri dan khifah kecil suaranya. Dunal jahri minal qaul. Ketiadaan membesarkan perkataan. Kapan engkau ingat Tuhanmu? Bil ghudwi wal asal, di pagi dan sore hari. Wala takun minal ghafilin, janganlah kamu dari orang-orang yang lalai. Nah, artinya kalau sholat dalam keadaan tidak sadar, ini namanya ghafil. Waqala ta'ala, Allah berfirman, La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sholat padahal kamu itu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian tahu akan apa yang kalian katakan. Qila, dikatakan orang sukara min kasratil hammi. Dikatakan orang mabuk dalam ayat ini mabuk dari banyaknya keinginan atau banyaknya permasalahan, banyaknya kegundahan membuat kita mabuk. Orang yang banyak masalah asli mabuk kita. Eh, banyak masalah. Menghilangkan akal kita bisa bikin stres. Waqila min hubbid dunia, ada yang bilang ini mabuk karena cinta dunia. Jadi bukan mabuk karena minum minuman keras nih. Janganlah kamu sholat padahal kamu itu yang mabuk. Mabuk artinya kamu belum bisa fokus. Walaupun kamu nggak minum minuman keras karena banyaknya permasalahanmu, kamu selesaikan dulu atau banyaknya keinginan menyebabkan kamu apa namanya pikiranmu nggak tenang kemana-mana, jangan sholat. Karena dalam sholat itu mesti paham apa yang kamu katakan. Waqala Wahbun, berkata oleh Wahab, innal murada bihi dhairu, sungguh yang dimaksud dengan yang mabuk itu zahirnya mabuk, zahirnya sukar, zahirnya mabuk. Fafihi tambihun ala sakrid dunia, maka dalamnya mazkur, dalamnya firman Allah itu tambihun pemberitahuan kepada mabuk dunia. Idh bayyana fil illata, karena menjelaskan oleh Allah dalamnya firman-Nya tadi akan illah, alasan, alasan jangan sholat dalam keadaan mabuk. Faqala, Allah menyatakan hatta ta'lamun ma taqulun, hingga engkau mengatakan, hingga engkau paham apa yang kamu katakan. Jadi mabuk di sini bukan mabuk minuman keras. Karena wa kam min musallin lam yashurbil khamra wa huwa la ya'lamu ma yaqulu fi shalat. Dan berapa banyak dari orang yang sholat yang tidak minum ia akan khamar, padahal dia tidak tahu akan apa yang ia katakan dalam sholatnya. Kan? Nggak mabuk, nggak minum minuman keras, tapi nggak paham apa yang dia katakan dalam sholat. Artinya bukan mabuk karena minum minuman. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man shalla ini, barang siapa yang sholat dia 2 rakaat, lam yuhaddis fiha nafsahu, yang tidak membisikkan ia dalam kedua rakaat tersebut akan dirinya dengan sesuatu dari dunia. Sholat 2 rakaat nggak mikirin dunia. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ini saya diampuni bagi dia akan ma yang dahulu ia dari dosa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama sholatu tamaskunun wa tawadu. Hanya saja sholat itu ketenangan, merendahkan diri, tadarru'un, ya merendahkan diri, tabausun, tabaus itu, tabaus, apa tabaus? Putus asa. Maksud putus asa dari makhluk Allah barangkali ya. Artinya ketika sholat itu tidak mengharap kepada siapapun, hanya mengharap kepada Allah. Watanadumun, dan penyesalan. Penyesalan terhadap kesalahan diri sendiri. Watadha'u yadaika fatakulu, dan engkau meletakkan akan 2 tanganmu, maka engkau berkata, Allahumma illam yaf'al. Watadha'u yadaika, dan engkau meletakkan akan 2 tanganmu, fatakulu, maka engkau berkata, Allahumma illam yaf'al, ya Allah, jika tidak berbuat ia, fahiyah khaddai, maka dianya, itu bagaimana? Ini nggak paham nih.
Hmm. Kemana nyambungnya? Siapa yang mengatakan? Hanya saja sholat itu ketenangan, merendahkan diri, tadaruk, tabauz, putus asa dan penyesalan. Watada'u yadaika dan engkau meletakkan akan dua tanganmu. Fatakulu maka berkata ianya sholat. Apa sholat berkata? Ya Allah illam yaf'al jika tidak berbuat ia fahiya khaddad. Maka dianya itu penipu. Gak paham nih. Waruya anillahi ta'ala dan diriwayatkan daripada Allah Ta'ala fil kutubi salifah pada kitab-kitab yang lalu. Annallah subhanahu wa ta'ala yaqul. Bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman. Laisa kullu musallin ataqabbalu salatan. Tidaklah setiap orang yang sholat itu aku menerima akan sholatnya. Innama aqbalu sholata man tawadu'a li'azamati. Hanya saja aku menerima akan sholat orang-orang yang tawadu ya bagi keagunganku. Walam yatakabbar ala ibadi dan tidak takabur ya kepada hamba-hambaku. Wa ta'amal faqira dan memberi makan ya akan orang fakir al-jai'a, orang fakir yang kelaparan liwajihi karena zakat. Tapi takhiliyah. Wa qala Rasulullah dan berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama furidatis salatu. Hanya saja difardukan akan salat. Wa umira bil haji wa tawaf diperintahkan dengan haji dan tawaf. Wa usyiratil manasiku dan disiarkan akan manasik haji liiqamati dzikrillah untuk menegakkan ingat Allah taala. Fa illam yakun fi qalbika lil madhkur, maka jika tidak adalah dalam hatimu bagi madhkur, bagi Allah, madhkur alladhi yang dianya madhkur itu al maqsud wal mubtagha yang menjadi tujuan dan yang menjadi harapan, maka jika tidak adalah dalam hatimu bagi madhkur, bagi Allah, madhkur yang dianya madhkur itu menjadi tujuan dan harapan itu keagungan, azamatun walahibatun. Jika tidak didapati dalam hatimu bagi Allah akan keagungan dan rasa hibah, rasa takut, fama qimatul dzikrika, maka apa itu nilai dari ingat? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lilladzi awsah bagi orang yang wasiat ianya Nabi akannya orang. Idza shallaita fasalli salata muwaddi'. Bila engkau salat fasalli maka salatlah kamu salata muwaddi'in akan salat orang yang muwaddi' yang mengucapkan selamat tinggal. Seolah-olah salat terakhir. Ai muwaddi'in li nafsih. Orang yang mengucapkan selamat tinggal bagi dirinya. Muwaddi'in li hawahu. Orang yang mengucapkan selamat tinggal bagi keinginannya, hawa nafsunya. Muwaddi'in li umri yang menyatakan selamat tinggal bagi umurnya. Sairin ila rabbih. Yang berjalan menuju Tuhan. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhal insan wahai manusia, innaka kadihun ila rabbik. Maksudnya engkau itu kadihun. Kadihun itu yang bekerja keras, berusaha untuk menuju Tuhan. Ya ayuhal insan wahai manusia, innaka kadihun ila rabbik. Maksudnya engkau itu yang menuju kepada Tuhanmu akan benar-benar menuju. Famulaqih, maka engkau itu akan menemuinya Tuhan. Allah Ta'ala artinya semua kita pada akhirnya akan menuju Allah. Kematian. Allah Ta'ala Allah berfirman, wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, wa'lamu annakum mulaquh, yakini olehmu bahwa sungguh kamu itu akan menemui akannya Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam tanhahu salatuh. Orang siapa yang tidak melarang akan dia oleh salatnya anil fahsya'i wal munkar dari fahsya, kekejian dan kemungkaran. Lam yazdad minallah illa bu'dan, dia tidak bertambah ya dari Allah kecuali tambah jauh. Wassalatu munajatun, salat itu munajat. Fakaifa takunu ma'al ghaflah, maka bagaimana ada ianya munajat bersama lalai. Orang yang salat dalam keadaan lalai enggak disebut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuna berbicara ianya Nabi kepada kami wa nuhaddisuhu dan kami berbicara kepadanya. Artinya kami saling berbicara. Fa idza hadaratis salatu maka bila tibalah oleh waktu salat, maka annahu lam ya'rifna maka seolah-olah Nabi tidak mengenal ya akan kami. Walam na'rifu dan tidak kami kenal akannya. Istighalan bi'azamatillah karena sibuk menyibukkan diri dengan
keagungan Allah, dengan keagungan Allah. Istighalan karena sibuk dengan keagungan Allah atau mengagungkan Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila salatin lam yuhdirir rajulu fiha qalbah ma'a badani. Tidak akan melihat oleh Allah, la yanzurullahu, tidak melihat oleh Allah kepada satu salat yang tidak menghadirkan oleh seorang laki-laki dalamnya salat akan hatinya bersama badannya. Maka Ibrahimul Khalil adalah Ibrahim Al-Khalil salawatullah yang bermula salawat Allah itu alaihi kepadanya Nabi Ibrahim wasalamhu dan salamnya Allah kepadanya Nabi Ibrahim. Idza qama ila shalah, bila berdirinya Nabi kepada salat, sumi'a wajibu qalbi, ini saya didengarkan akan gejolak hatinya. Ini saya didengarkan akan getaran hatinya ala mailain, di atas 2 mil. Ini kita nggak paham ya. Masa suara hati kedengaran dari jarak 2 mil. Wa kana Sa'idut Tanuhi idza shalla, adalah Sa'id At-Tanuhi bila salat ianya beliau. Lam tangqati'id dumu'u min khaddaihi, tidak putus-putuslah oleh air mata dari pipinya ala lihyatih, di atas jenggotnya dalam keadaan menangis. Qara'a Rasulullah, dan melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, seorang laki-laki yang abasu bi lihyatih, yang main-main ya dengan jenggotnya dalam salat. Faqala, maka Nabi berkata, "Lau khasya'a qalbu hadza", jikalau khusyuklah oleh hati ini orang, la khasya'at jawarihu, sungguh khusyuklah oleh anggota badan. Wa kana Ali bin Abi Thalib, dan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah idza hadaratis salatu, bila hadirlah oleh salat, yatazalzalu, bergoncang ianya beliau, bergetar ianya beliau, wa yatalawwanu, dan berubah warnanya jadi pucat. Faqila lahu, maka dikatakan bagi beliau, malaka ya Amiral Mukminin, kenapa engkau wahai Amiral Mukminin? Faqala, beliau berkata, ja'a waktu amanatin aradahallahu ala samawati wal ardi wal jibal. Telah datanglah oleh waktu amanah. Telah datanglah oleh waktu melaksanakan amanah. Aradahallah, yang menawarkan akannya amanah oleh Allah kepada langit-langit, bumi dan bukit. Fa'abaina ayyahmilna, maka enggan mereka langit, bumi dan bukit. Ayyahmilna, engganlah mereka dari bahwa membawa oleh mereka akannya amanah. Wa isfaqna minha, takut mereka darinya amanah. Wa hamalatha ana, dan menanggung. Wahamal tuha, dan aku tanggung akannya amanah, yakni anak amal. Nah itu beliau. Jadi sholat itu beliau memaknainya amanah yang Allah tawarkan kan. Lau anzalna hadzal Qur'an 'alal jabali ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Atau gimana ayatnya, lupa. Ada yang membahas memang tentang Allah menawarkan kepada langit demi mereka enggan, takut. Manusia malah menerimanya. Makanya beliau bergetar dan berubah warnanya, pucat ketika tiba waktu sholat. Wa yurwa an Ali bin al-Husain radhiyallahu an, diriwayatkan dari Ali bin al-Husain radhiyallahu an, annahu idza tawadda, sungguh beliau bila berwudu ianya beliau isfarra launu, menguninglah oleh warna beliau, pucat. Fayaqulu lahu ahlu, maka berkata bagi beliau oleh keluarganya, ma hadzal ladzi ya'taduka 'indal wudu, apa ini alladzi, yang membiasakan ia akan engkau ketika wudu. Kenapa ketika wudu engkau selalu pucat, berubah warna kulitmu? Faqala, beliau berkata, atadruna baina yaday man uridu akum, apakah kalian tahu di hadapan siapa aku kepengen berdiri? Intaha bihamdillah. Ini nggak tahu diambil dari kitab apa. Nah, ini sepintas tentang fadilah khusyuk. Kembali ke matan. Wala yaqra'ul ma'mumu surata fil jahriyah, dan tidak membaca oleh makmum akan surat pada salat jihad. Salat subuh, salat isya, salat maghrib, ini berjamaah nih. Makmum namanya juga makmum, berarti berjamaah, jangan baca surat. Illa idza lam yasma' sautal imam, kecuali apabila tidak mendengar oleh si makmum akan suara imam, itu baru boleh baca. Ya. Wala yazidul imamu ala salasi fi tasbihatir ruku' wa sujud. Dan tidak melebihkan oleh imam di atas 3 kali dalam tasbih ruku' dan sujud. Ini sholat berjamaah anjurannya ringan saja ya. Karena macam-macam kondisi jamaah di belakang. 3 kali aja tasbih. Baik tasbih ruku', tasbih sujud 3 kali. Wala yazidu fit tasyahudil awali ba'da qauli, dan tidak menambah ianya imam dalam tasyahud awal sesudah ucapannya imam
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup sampai sini. Atau biasa kita menambah Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau tidak kita tambah juga nggak apa-apa. Wa yaktasiru fi raka'atainil akhirataini alal Fatihah. Dan membatasi ianya imam pada dua rakaat yang terakhir kepada Fatihah saja. Dua rakaat terakhir kalau salat 4 rakaat, nanti Fatihah saja nggak baca ayat. Wala yutawilu alal qaumi dan tidak memanjangkan ianya imam kepada kaum, pada masyarakat. Wala yazidu du'aahu fit tasyahudil akhiri dan tidak melebihkan ianya imam akan doanya imam dalam tasyahud yang akhir ala qadri tasyahudihi di atas ukuran tasyahudnya imam dan selawatnya imam ala Muhammadin kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kata beliau, doa itu jangan lebih panjang dari gabungan antara tasyahud dan selawat. Kita baca tasyahud, kita baca selawat, ukuran doa pun paling panjang seukuran itu. Atau doa yang ma'asur, yang standar lah. Allahumma ghafir lima qaddam doa itu enggak dianggap panjang. Wa yanwil imamu inda taslimi salam alal kaum dan niat oleh imam ketika memberi salam akan memberi salam kepada kaum. Assalamualaikum. Beri salam kepada makmumnya. Wa yanwil qaumu bitaslimihim jawabahu dan meniat oleh kaum dengan memberi salam mereka akan menjawabnya salam imam. Wa yasibul imamu sa'atan yafrugu sa'atan. Idhofah nggak boleh ada tanwin. Wa yasibul imam dan tetaplah oleh imam sa'ata yafrugu pada waktu selesainya imam dari salam. Tetaplah oleh imam pada waktu selesainya imam dari salam. Sesudah imam selesai salam sholat, imam tetap dulu. Nggak langsung bangun. Cuma bergeser saja. Balik maksudnya, tetap. Yasibu tetap. Memang ada makna wasabah yasibu melompat. Di sini tetap. Wa yuqbilu ala nasi biwajhih. Dan menetap ianya imam, menghadap ianya imam kepada manusia dengan wajahnya. Imam balik arah. Ya. Wala yasibu ingkana khalfahun nisa'u. Dan tidak menetap ianya imam jika adalah di belakangnya imam itu wanita. Jika ada jamaah wanita, jadi imam jangan tetap. Kenapa imam jangan tetap? Nah, karena makruh bila imam masih berada di tempat imamnya, jamaah langsung meninggalkan imam makruh. Kapan jamaah meninggalkan imam? Ketika imam bergeser dulu ke tempat lain. Nah, kalau ada jamaah wanita, siapa tahu wanita buru-buru mau pulang, makanya imam jangan tetap bergeser dulu dari tempat duduknya, biar jamaah wanita pulang dulu. Nah itu. Wala yasibu dan tidak menetap ianya imam jika adalah di belakangnya imam itu para wanita. Lian sarifna awalan agar pergilah mereka wanita terlebih dahulu. Jadi imam itu pindah tempat ketika itu jamaah wanita sudah boleh untuk pergi meninggal. Nah ini. Wala yakumu ahadun minal qaumi hatta yakumal imam dan tidak bangunlah oleh seorang pun dari kaum dari makmum hingga bangunlah oleh imam. Aturannya jangan duluan makmum meninggalkan masjid ya kan. Tapi sekarang memang prakteknya berbeda. Kita langsung ngacir. Imam masih berdoa berzikir. Wa yang sariful imamu haitsu syaa an yaminihi au shimalihi dan berpalinglah oleh imam kemana saja kepengen ianya imam. An yaminihi ke sebelah kirinya imam atau ke sebelah kanannya imam. Ke sebelah kanannya imam atau ke sebelah kirinya imam. Jadi ketika imam berpindah dari tempat sujudnya tadi, tempat posisinya imam, bebas. Geser ke kanan boleh, ke kiri juga boleh. Wal yaminu ahabu ilayya dan bermula kanan itu lebih suka padaku. Wala yakhussul imamu nafsahu bid-du'ai fi qunutis subh. Dan tidak mengkhususkan oleh imam akan dirinya dengan doa dalam kunut subuh. Dan tidak mengkhususkan oleh imam akan dirinya dengan doa dalam kunut subuh. Kita jadi imam, jadi kunut berarti pakai lafadz jamak. Bal yaqulu bahkan berkata ianya imam Allahumma hdina. Jangan Allahumma hdini. Wa yajharu bihi jihar oleh imam dengannya doa. Doa kunut dijihar wa yu'amminul qaum dan membaca amin oleh makmum. Wala yarfa'unal aidiya dan tidak mengangkat oleh mereka akan tangan. Ini dalam kitab Matan Bidayah Imam Ghazali melarang angkat tangan ketika kunut.
Ketika doa kunut beliau melarang angkat tangan karena beliau belum mengetahui dalilnya ketika itu barangkali. Dari dalam Ihya angkat tangan. Wala yarfa'unal aidia dan tidak mengangkat oleh mereka itu akan tangan-tangan falam yasbut dzalika fil akhbar. Karena tidak sebutlah demikian, demikian angkat tangan dalam doa kunut, karena tidak sebutlah oleh demikian dalam hadis-hadis. Wa yaqra'ul ma'mumu baqiyatal kunut min qauli dan membaca oleh makmum akan ketinggalan kunut dari ucapannya kunut fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ini dibaca sendiri oleh imam dan makmum sendiri-sendiri. Artinya imam menjiharkan yang ada doanya saja. Wala yakiful ma'mum wahdahu bal yadkhulus safa. Dan tidak berdirilah oleh makmum sendirinya makmum, tetapi memasuki ianya makmum akan saf, au yajuru atau menarik ia kepada dirinya si makmum gairahu akan lainnya si makmum. Ini ceritanya kalau kita datang belakangan sendiri, jangan berdiri di saf sendiri. Nah, penuhi dulu saf di depannya atau kalau udah penuh kita takbir, kemudian kita tarik teman kita agar mundur. Kalian itu ahlinya. Satu, kata beliau, tidak mengangkat oleh mereka akan tangan. Dalam kunut enggak angkat tangan. Ini bihasa bima balagal musannifa. Ini dengan sekira-kira yang sampai ya akan musannif radhiyallahu anhu. Jadi menurut dalil yang sampai kepada musannif ketika itu, menurut beliau enggak ada dalil angkat tangan dalam kunut. Wa illa, jikalau tidak bukan karena berdasarkan dalil yang sampai ke musannif, fal mu'tamadu annahu yusannu raf'ul yadaini fihi. Maka bermula pendapat yang utama bahwa sungguh hal dan sya'an itu disunnahkan akan mengangkat dua tangan dalam kunut, baik untuk imam dan lainnya imam. Wafihi khabarun sabitun indal hakim dan padanya angkat tangan ketika kunut itu ada hadis yang sabit di sisi Imam Hakim. Wa kalamul musannif fi kitabil Ihya dan bermula kalam musannif dalam kitab Ihya yukhalifu itu berbeda ya akan kalamnya musannif di sini. Di sana beliau juga membolehkan angkat tangan. Wa nasuhu bermula nas kalamnya musannif dalam Ihya itu waqat ruwiya hadisun fi raf'il yadani fil kunut. Tunggu telah diriwayatkan akan satu hadis dalam mengangkat tangan dalam kunut. Faidah sahal hadisu ustuhibba dzalik. Maka apabila sahihlah oleh hadis, saya disunnahkan akan demikian angkat tangan. Kemudian tidak berdiri oleh makmum sendiri, ya. Wala yang bagi lil ma'mumil waqifah dan tidak sepantaslah bagi makmum oleh al-waqifu, oleh berdiri fi safi. Oke. Nah, wala yang bagi lil ma'mumil waqifi fi saf dan tidak sepantaslah bagi makmum yang berdiri ia dalam saf. Oleh apa tidak pantas? Ayat akhir oleh buat tertakhir ya an muwafaqati jarihi dari muwafaqat tetangganya. Tertakhir ya dari muwafaqat tetangga enggak sejajar dengan orang di kiri kanan kita. Nah, yang keluar ya anis safi dari sah bahwa wahdah padahal dia itu sendiri keluar dari sah sendiri. Wadzalika bi ayyuh rima bis salati qabla jari. Oh ini bukan begitu maksudnya. Wala yang bagi lil ma'mumil waqif fi safi. Tidak sepantaslah bagi makmum yang berdiri ia dalam saf oleh bahwa ayat akhirat tertakhir ya an muwafaqati jarhi dari mengikuti jarhi dari mengikuti orang yang menariknya. Orang menarik yang keluarnya dari saf. Bahwa padahal dianya orang yang menarik itu sendirinya. Jar ini bukan tetangga, ini orang yang menarik. Tadi kan ada orang datang sendiri. Kan makruh berdiri sendiri dalam satu saf, ya kan? Artinya sesudah kita takbir, kita menarik teman kita dari depan, narik ke belakang. Jangan sampai yang ditarik itu nggak mau mundur. Nah, itu mananya. Tidak sepantasnya bagi makmum yang makmum itu berdiri dalam saf, makmum itu dalam saf. Oleh sebab tertakhir ya dari mengikuti orang yang menariknya. Jangan sampai ketika ditarik kita nggak mau mengikuti. Orang yang menarik, yang orang yang menarik itu berada di luar dari saf. Padahal orang yang menarik itu sendiri. Nah, wadzalika bi ayyuh rima bis salati qabla jadi dengan bahwa berbelah demikian dengan bahwa berihram ya dengan salat. Takbiratul ihram dulu sebelum menarik teman kita. Wadzalika li anna muwafaqatahu sunnatun. Bermula demikian kita jangan sampai enggak mau mundur ketika ditarik oleh teman kita. Mula demikian itu li anna muwafaqatahu karena muwafaqatnya teman yang menarik tadi itu sunnah. Wahya dan dianya sunnah, dianya muwafakat itu mimbabi dari bab wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolonglah kamu di atas kebaikan dan bantu saudara kita agar dapat pahala.
Ya. Wala yang bagi lil makmum ayat taqaddama alal imam, dan tidak sepantaslah bagi makmum oleh bahwa mendahului ya kepada imam dalam perbuatan-perbuatannya makmum atau menyamai ya akannya imam. Artinya biar imam, namanya juga imam untuk diikuti. Imam selesai rukuk kita baru rukuk. Jangan mendahului dan jangan sama. Bal yang bagi ayat akhara, bahkan sepantaslah oleh bahwa telat ianya makmum dibanding imam. Fala yahwi ila ruku'i, maka tidak turun ianya makmum kepada rukuk illa idzan tahal imamu, kecuali apabila telah sampailah oleh imam ila hadir rakiin, kepada batasan orang yang rukuk. Jadi makmum imam sudah sempurna rukuk, baru kita mulai rukuk. Wala yahwi ila sujud, dan tidak turun ianya si makmum kepada sujud malam tasil jabhatul imam, selama belum sampailah oleh dahi imam ke bumi. Nah, itu baru jamaah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.